Pada episode kali ini, Mimin bakal recap alur cerita film action gore asal Indonesia berjudul The Night Comes For Us yang ditayangkan pada 19 Oktober 2018. Film ini mengisahkan tentang sosok pria bernama Ito yang merupakan salah satu anggota dari delegasi elit para triad mafia Tiongkok yang dikenal dengan julukan Six Seas, yang tiba-tiba memutuskan untuk membelot dari kelompoknya karena gadis kecil yang bernama Reina. Diperankan oleh Iko Uwais dan Joy Taslim sebagai karakter utama. So guys, dan ini dia alur cerita film The Night Comes For Us. Opening movie diawali dengan narasi singkat yang menyebutkan tentang Six Seas. Mereka adalah delegasi elit yang terdiri atas 6 orang pria dan wanita misterius. Kelompok ini dibentuk untuk menjaga keamanan dan ketertiban untuk para triad Asia Tenggara yang tengah berada di puncak kekuasaan. Mereka mengendalikan 80% penyelundupan di Asia dengan pendapatan besar dari perdagangan narkoba, senjata, dan wanita. Scene kemudian berlanjut di sebuah pantai menjelang senja. Pemandangan yang indah, namun tidak seindah situasi yang sedang terjadi di sana. Terlihat sosok gadis kecil yang terbaring pingsan di tepi pantai. Gadis kecil itu diketahui bernama Reina. Saat terbangun dari pingsan, dia menyaksikan kejadian mengerikan yang terjadi di desanya. Terlihat sekelompok pria bersenjata telah membantai seluruh warga penduduk desa, termasuk membantai kedua orang tuanya. Tidak lama kemudian, seorang pria diketahui bernama Ito, salah satu anggota Six Seas, menghampiri kelompoknya mengambil senjata berniat untuk mengeksekusi Reina. Yang tinggal seorang diri terlihat hanya bisa menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa. Scene kemudian berlanjut di sebuah apartemen di Jakarta. Kita berkenalan dengan Sinta yang merupakan mantan pacar Ito. Sinta yang terbangun karena mendengar suara, menemukan bercak darah di lantai kamar mandi rumahnya. Setelah tersadar, luka-lukanya telah diobati oleh Sinta. Sinta lalu menemuinya dan memberinya obat. Selama ini Sinta mengira Ito telah meninggal, karena selama 3 tahun dia pergi tak ada kabar berita. Sinta lalu meminta penjelasannya, kemana dia selama ini dan siapa anak itu. Dan siapa anak itu? Selama ini kamu kemana aja? Akan lebih baik kalau kamu nggak tahu. Tidak lama kemudian dia ditemui oleh Fatih, rekan lamanya, yang datang menemuinya karena telah dihubungi oleh Sinta. Di sana Fatih bertanya kepadanya, mengapa dia melakukan itu, karena menurutnya sudah 3 tahun bersama triad, posisi Ito sudah sangat bagus di triad, dan mengapa demi anak kecil dia memutuskan untuk mengkhianati triad. Lo akan ngelakuin hal yang sama kalau lo di posisi gue. Lalu Fatih menanyakan apa rencana mereka selanjutnya. Karena berita pengkhianatannya pasti sudah diketahui oleh kelompok triad yang berada di sini. Namun itu tidak ingin melibatkan Fatih, Sinta, dan rekan lainnya ke dalam masalahnya. Dia hanya menginginkan sejumlah uang, dan meminta Fatih membuatkannya identitas baru untuk Reina dan dirinya, karena dia berencana untuk pergi. Dan meminta Fatih untuk tidak memberitahukan keberadaannya kepada rekan lainnya. Lalu Fatih memberitahunya, jika anggota kelompok mereka saat ini yang tersisa hanya dia, Wisnu sepupunya, dan Bobby. Ngapain lo balik tuh? Lu yang ninggalin kita semua. Mati lo! Lo yang gila sama terakhir bangsat! Gue nyerahin diri gue ke terakhir supaya lo bebas, Bob! Ingat lo, lupa! Anjing lo kan! Cik, yang pengen ngebunuh lu, listnya panjang banget. Lu punya siapa sekarang? Fatih lalu bertanya kepada Ito, di mana Aryan sekarang?
Aryan adalah salah satu rekan lama mereka yang saat ini telah pindah ke Makau. Mengelola salah satu klub malam milik kelompok Riot. Di sana Aryan menerima laporan bahwa seorang pelanggan telah menganiaya pelayannya. 还能吃了我的裤子，最好的红酒送给你。Di saat yang sama, Chin-woo yang merupakan salah satu anggota Sixes lainnya memberitahu Aryan bahwa telah terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh anggota Sixes lainnya dan dia telah membunuh kelompoknya. Your friend is a fucking traitor. Ito, He has gone rogue. There's a flight waiting for you, son. Di perjalanan, Aryan kembali mengingat masa lalunya bersama Ito saat mereka berdua dilantik menjadi anggota kelompok Riot. Setibanya di Jakarta, Aryan ditemui oleh dua wanita yang tergabung dalam kelompok Lotus, bernama Alma dan Elena, yang juga dibawa kendali kelompok Riot. Chin-woo kemudian mengajaknya pergi. Di perjalanan, Aryan diberitahu bahwa pembantaian para warga desa yang dilakukan oleh Riot karena diketahui beberapa orang dari penduduk desa telah mencuri sebagian kecil obat-obatan milik mereka dan mencoba menjualnya ke pihak lain. Dan Reina, salah satu warga desa yang masih hidup, menjadi beban buat mereka. Untuk itu Reina juga harus segera dilenyapkan. Chin-woo juga memberitahu Aryan bahwa Riot akan mengembangkan bisnis haram mereka di Jakarta, dan nantinya bisnis itu akan diberikan kepada Aryan dengan syarat jika Aryan bersedia ikut bergabung untuk mencari dan membunuh Ito dan Reina. Scene selanjutnya di apartemen Fatih, Ito dan Reina difoto untuk dibuatkan paspor. Lalu kemudian Bobby memberitahunya, selepas Ito dan Aryan meninggalkan kelompok mereka, salah satu rekannya bernama Johan mengambil sisa uang mereka dan membangun kerajaannya sendiri di toko dagingnya. Dia juga merupakan salah satu jaringan Riot dalam berbisnis narkoba di Jakarta. Itu kemudian mendatangi Johan untuk mengambil kembali uang mereka. Bertemu dengan Johan ternyata sudah menerima informasi dari kelompok Riot akan keberadaan Ito di Jakarta, dan dia diminta untuk memberitahu mereka jika dia melihat Ito. Johan yang mengalihkan perhatian Ito mencoba untuk mengambil senjatanya, namun lebih dulu diserang oleh Ito. Sakit tau! Lu mau sakit? Ito lalu menodongnya dan memintanya untuk segera mengambilkan uangnya. Namun anak buah Johan menyerangnya, sehingga aksi pertarungan pun terjadi. It's Johan. Send some of your guys here. Semua anak buah gua ke tempat Fatih, tolong! Lo tau, dia udah mulai ngejar lo. Lalu sekelompok polisi korup yang telah disuap oleh Riot datang menghabisi Johan dan menangkap Ito. Di saat yang sama, apartemen Fatih didatangi oleh sekelompok orang suruhan Johan. Bobby yang mengetahui kedatangan mereka meminta Sinta untuk segera pergi menjauh meninggalkan mereka.
Setelah membunuh dua anak buah Johan dalam lift, dia kemudian segera pergi menuju ke apartemen Fatih. Dia kemudian menaruh sebuah plat besi di dalam pakaiannya dan mendatangi anak buah Johan. Siapa lu punya sialan? Siapa berani-berani datang sini? Perkenalkan, Bobby Bule, tembak! Lalu Fatih kemudian menanyakan ke Bobby apakah Sinta sudah pergi dengan aman. Lalu terdengar suara pintu yang sedang digedor-gedor. Saat Bobby memeriksanya, kembali anak buah Johan menyerangnya. Dan kali ini semakin banyak yang berdatangan, sehingga aksi perkelahian pun kembali tak terhindarkan. Sementara itu di tempat terpisah, Ito yang disekap oleh sekelompok polisi terbangun dari pingsannya dan kembali menyerang sekelompok polisi itu. Ito yang berhasil melumpuhkan sekelompok polisi korup kemudian segera bergegas pergi menuju apartemen Fatih. Para kelompok rakyat yang mengetahui kelompok Johan tidak berhasil mengalahkan Fatih dan rekannya melaporkannya ke Chinwoo. Chinwoo lalu meminta mereka untuk segera bergerak ke apartemen Fatih untuk menghabisi mereka semua. Maju! Maju, Bakat! Apa? Gue sampai di sini aja. Jaga anak itu, oke? Fatih yang melihat sepupunya Wisnu terbunuh menjadi frustasi, lemah, dan tak berdaya. Saat Alma mencoba untuk membunuhnya, Aryan pun datang dan melumpuhkan Alma. Fatih yang bersama Aryan menyimpulkan bahwa Aryan memberitahu Johan dan Trayet tempat tinggalnya, karena selain Ito dan Bobby tidak ada yang mengetahui tempat tinggalnya. Aryan lalu memberi Fatih pengertian jika Trayet tidak memberinya pilihan lain. Dia juga memberitahu Fatih jika mereka bisa memulainya lagi dari awal dengan membentuk kelompok baru bersamanya. Namun dengan emosi Fatih menembakkan pistolnya, lalu pergi meninggalkan Aryan begitu saja. Saat mereka berdua beranjak pergi di parkiran, dia kembali diserang oleh para kelompok rakyat.
Fatih kemudian meminta Reina untuk bersembunyi, sementara dia memutuskan untuk menghadapi mereka semua. Fatih pun akhirnya terbunuh. Namun saat kelompok Triad mendekatinya, tiba-tiba peluru menembus tubuh mereka dan menewaskan mereka semua. Mereka dihabisi oleh seorang wanita misterius, yang diketahui memiliki julukan The Operator. Itu yang tiba di sana sudah terlambat. Melihat rekannya tewas, dia pun tampak frustasi dan dipenuhi dengan amarah. Lalu Reina datang menghampirinya. Lalu Ito kemudian membawa pergi Reina bersamanya. Ito kemudian menghubungi Sinta memberitahu kabar kematian rekannya dan meminta Sinta untuk segera pergi meninggalkan Jakarta. Ito dan Reina kembali ke apartemen Sinta untuk bersembunyi. Om Fatih bilang gak ada waktu untuk nyesal. Om Fatih baik dan cakep. Di saat yang sama Aryan menemui Chinwoo. Di sana Elena yang kesal karena Aryan telah menghajar Alma mencoba untuk menyerang Aryan. Chinwoo memberitahu Aryan bahwa selain itu dan Reina, dia juga memang sudah merencanakan untuk menghabisi Bobby, Fatih, dan Johan, yang dia ketahui merupakan rekan kelompok itu di masa lalu. Lalu Chinwoo memotivasinya, jika Aryan memang layak masuk menjadi anggota Sixes, maka rekan dan saudara tidak berarti baginya. Chinwoo kemudian memberinya kesempatan terakhir untuk membunuh Ito, dan dia tidak boleh gagal. Sebagai imbalannya, dia ditawari akan menggantikan Ito di keanggotaan Sixes. Aryan juga meminta imbalan untuk diberikan kekuasaan penuh untuk menguasai pelabuhan, dermaga, dan juga distribusi narkoba yang sebelumnya dikelola oleh Johan. Dia diminta untuk menghubungi Ito dan memancingnya datang ke pelabuhan markas Triad. Di tempat terpisah itu yang berada di apartemen Sinta, kedatangan tamu tak diundang. The Operator datang menyerangnya dan mereka pun bertarung. Berhasil mengalahkan Ito, saat The Operator menodongkan senjata ke kepala Ito untuk menembaknya, dia dicegah oleh Reina, yang memohon kepadanya untuk tidak membunuh Ito. The Operator mengetahui bahwa Ito adalah salah satu anggota Sixes. Lalu dia bertanya, mengapa Ito menyelamatkan dan membawa Reina bersamanya? Ito kemudian menceritakan bahwa menjadi anggota Sixes adalah mutlak menjadi mesin pembunuh, tanpa belas kasihan membunuh semua yang menjadi target. Takdir mereka diciptakan hanya untuk membawa kematian. Di saat itulah saat dia bertemu dengan Reina, dia melihat satu kehidupan kecil yang sudah di ujung tanduk. Melihat Reina menyadarkannya bahwa dia bisa mengubah takdir kelamnya selamanya. Maka dari itu dia mengkhianati Triad dan membawa Reina pergi bersamanya. Mendengar cerita itu, The Operator mengurunkan niatnya membunuh Ito. Lalu dia pun tiba-tiba menghilang. Scene kemudian berlanjut di mana Aryan kembali mengingat masa lalunya ketika masih bersama dengan Ito dan rekan lainnya. Saat itu Ito menghajar Bobby karena telah berurusan narkoba dengan Triad, sehingga hal itu akan membawa musibah bagi kelompok mereka. Namun Bobby melakukan itu karena dia hanya mencoba untuk membantu keuangan kelompok mereka, karena dengan berbisnis narkoba keuntungannya sangat besar. Dan terungkap untuk itulah Ito dan Aryan menghilang meninggalkan mereka dan bergabung dengan kelompok Triad untuk menyelamatkan Bobby dan kelompok mereka dari jeratan bisnis dengan Triad. Di tempat yang sama dengan masa lalunya, Aryan kemudian menghubungi Ito dan memintanya untuk datang di pelabuhan markas mereka. Lalu The Operator kembali mendatangi Ito dan mengungkapkan bahwa misinya diperintahkan untuk membunuh seluruh anggota Sixes.
termasuk Ito, Chinwoo, dan atasan mereka. Namun karena Ito saat ini sudah bukan bagian dari keanggotaan Sixes lagi, maka dia bukan lagi menjadi target The Operator. Lalu The Operator juga memberitahunya. Di pelabuhan, Aryan menunggunya dengan full support bantuan pasukan Triad yang dikerahkan oleh salah satu anggota Sixes lainnya, Chinwoo. Ito kemudian meminta bantuannya untuk melindungi Reina dari para kelompok Triad yang akan datang membunuhnya, karena dia akan pergi menemui Aryan di pelabuhan untuk menyelesaikan semuanya. Semuanya harus berakhir malam ini. Ito yang tiba di pelabuhan melapisi tubuhnya dengan menggunakan buku yang dia lakban ke dalam pakaiannya. Dia pun langsung bergerak masuk ke dalam markas Triad. Di sana dia telah ditunggu oleh para pasukan Triad. Mau mati lo? Lo semua udah siap mati di tangan seorang Sixes. Maju! Sementara itu di saat yang sama kelompok Triad lainnya termasuk Alma dan Elena mendatangi apartemen Sinta untuk menghabisi Reina. Namun belum sempat memasuki apartemen Sinta, mereka sudah disambut oleh The Operator. Berhasil menghabisi kelompok Triad lainnya, The Operator kemudian bertemu dengan Alma dan Elena. Mereka pun bertarung 2 lawan 1. Aryan yang menginginkan Ito mati di tangannya membunuh penembak jitu Triad. Lalu mereka berdua pun bertemu. Lalu Aryan menyalahkan Ito atas kematian rekan-rekannya. Dia juga memberitahu Ito bahwa dia yang akan menggantikannya di Sixes. Namun Ito memperingatkannya bahwa Chinwoo hanya memperalatnya. Di Sixes hanya ada kematian. Lalu Aryan lebih dulu menyerang Ito. Mereka pun bertarung duel jarak dekat.
Ito memutuskan untuk tidak membunuh Aryan dan memilih untuk pergi meninggalkannya. Namun Aryan tetap berusaha untuk membunuh Ito dengan menembaknya beberapa kali namun meleset. Ito pun mengabaikannya dan beranjak pergi. Tidak lama kemudian Chin-woo yang kecewa karena mengetahui Aryan gagal membunuh Ito memberitahunya bahwa seharusnya dia tidak mengirim anak anjing untuk membunuh macan. Aryan yang mendengar itu kemudian menembak Chin-woo, namun pistolnya kehabisan peluru. Chin-woo lalu pergi meninggalkannya. Lalu 6 orang anak buahnya tanpa ampun menghabisi Aryan. The operator membawa Reina ke pelabuhan untuk bertemu dengan Ito. Reina kemudian memperlihatkannya paspor untuk mereka berdua yang dipegangnya. Lalu memeluk Ito sambil menangis karena dia tidak ingin berpisah dengan Ito. Namun Ito malah mengusirnya pergi untuk meninggalkannya. Reina yang telah berada di sebuah kapal melambaikan tangannya kepada Ito yang masih berada di dermaga, saling melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan untuk mereka. Ito kemudian berada di kendaraannya, namun Chin-woo bersama pasukannya bersiap untuk menghabisi Ito. Tak gentar Ito pun memacu kendaraannya melaju kencang menuju ke arah pasukan Triad. Lalu film pun selesai guys.